perbatasan. Bandung, Masya Allah. Berarti bahasa Sunda. Orang tua dua-duanya orang Sunda, Nuno. Enggak, cuma ibu. Ibu orang Sunda, Masya Allah ya. Bandung, Jawa Barat. Nah, satu ini ya, berarti satu suku sama Pak Irwan. Suku apa itu kalau dari Jawa Barat, Nuno? Suku Sunda. Suku Sunda. Biasa tanya dia bahasa Sunda, Nuno. Enggak pandai. Enggak pandai. Itu ngerti itu. Biasa hante naik bahasa Sunda. Atau Pak Irwan sekarang ngajarnya pakai bahasa Indonesia mau? Bahasa Sunda mau? Enggak ngerti. Oke, enggak ngerti nantinya ya kan. Nanti kan dia ada translatornya. Oke. Bentar dulu. Nah. Kita mulai ya, Nuno silahkan dipimpin untuk berdoa. Oke, semuanya tertib. Oke. Panas. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala Tangan di atas kepala ditundukkan. Oke. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Oke, baik. Silakan Ananda ditutup mikrofonnya biar jelas. Atau Pak Irwan dibantu di sini. Ini kayak Mute-nya. Ini ada yang tadi mau masuk nih, udah bisa masuk nih ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam. Ya, boleh dibuka. Jawabnya waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sekarang mikrofonnya ditutup, kemudian kameranya dibuka. Ini ada yang belum dibuka kameranya. Ada Noval, Sakib, Nomor Uno. Nah, dibuka kameranya, wajib ya. Wajib dibuka. Kalau nggak dibuka kameranya nih, Noval sama Nomor Uno. Nah, berarti Pak Irwan dianggap tidak hadir nanti. Karena ini nanti sama Pak Irwan akan dilihat nih keaktifan kalian ini sebagai penilaian keaktifan Ananda dalam kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu. Nomor uno. Oh, tadi keluar nomor uno tuh. Oke, masuk kembali. Oke. Silakan dibuka dulu sebelum dimulai supaya Bapak bisa melihat wajahnya. Karena kalau tidak dibuka wajah kalian, walaupun kalian mendengarkan suara Bapak yang sedang menjelaskan, itu berkahnya kurang dalam belajar. Kurang berkah nanti. Apa yang Ananda pelajari, lakukan kegiatan ini pun tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, belajar itu Ananda adalah salah satu ibadah yang sangat besar. Ganjarannya, pahalanya, dan sebagai itu bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguhnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, jangan
Nah, dalam kondisi sekarang ini Ananda, di musim pandemi ini kegiatan belajar kita hanya menggunakan Zoom, menggunakan video, atau menggunakan Google Class. Insya Allah kita jangan mengeluh, capek kali saya belajar seperti ini. Jangan pernah mengeluh. Ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan sebuah peringatan kepada kita semua. Kenapa musibah ini terjadi? Nah, insya Allah nanti Bapak akan mengadakan kegiatan tausiah, zikir, dan doa untuk pandemi COVID-19 ini ya Ananda. Bersama keluarga seluruh kelas 5. Oke, baik, kita mulai kegiatan pembelajaran ini. Bapak akan meng-share dulu materinya. Kemudian Ananda siapkan ya. Yang perlu Ananda siapkan adalah, mana tadi materinya? Aduh, kok di close ya? Sebentar. Perasaan tadi udah dibuka. Materinya adalah pernapasan pada hewan. Ntar Pak Iwan dulu, buka dulu materinya. Ya, Ananda siapkan buku catatan dan penanya. Ananda siapkan buku catatannya, karena mungkin ada beberapa yang perlu Ananda catat. Nah, ketika mencatatnya, tunggu bimbingan dari Bapak. Mana poin-poin penting yang perlu Ananda catat sebagai peta pikiran. Karena belajar itu salah satu yang syarat belajar yang baik adalah pertama siap untuk mendengarkan, siap untuk memperhatikan, dan siap untuk melihat. Nah, melihat gurunya, melihat ustadznya kalau bersama ustadz itu. Insya Allah kalau itu dilakukan, kemudian ditambah lagi catatan, wah insya Allah itu adalah hal yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah ketika menyuruh para sahabatnya ketika berada di majlis taklim, catat. Oke. Ntar Pak Irwan ini dulu ya. Jadi harus bersabar nih karena laptop Pak Irwan agak lambat, Masya Allah. Bukanya lambat. Masih ngeblank. Mana nih? Oh, alhamdulillah bisa. Mana ya? Oke, alhamdulillah bisa kebuka. Harus bersabar, sabar. Teng. Muncul di layarnya karena. Oke. Nah, udah kelihatan Anda? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya? Nggak ada gambar. Nggak ada gambar. Ya, putih kan? Masih putih. Ya. Apa? Belum. Oke, perhatikan Ananda. Nah, apa yang harus tata tertib di kelas? Nah, Bapak ingatkan kembali yang pertama, saat memulai kegiatan. Oke, bentar dulu. Oh. Ini. Mulai. Saat memulai kegiatan, ini Pak Irwan kayak ini gimana caranya tuh? Oke. Tapi nggak kelihatan ini. Bentar dulu. Tet.
Nggak apa-apa lah. Tata tertib kelas. Saat memulai kegiatan belajar, siswa wajib menghidupkan kameranya. Yang ditutup kameranya bisa kelihatan sama Pak Irwan ya. Karena Pak Irwan pegang laptop 2 ini. Nah, berarti tidak mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Oke, yang kedua adalah saat KBM tidak menyalakan mikrofon kecuali bagi siswa yang diminta guru. Nah, kalau misalkan silakan Ananda buka. Nah, berarti dibuka ya. Silakan Ananda tutup lagi. Ibaratnya mikrofon itu mulut kalian ya. Nah, misalkan tutup mikrofonnya. Kemudian yang ketiga, selalu utamakan bersikap, berbicara, dan menulis kata-kata di chat dengan baik. Kemudian memperhatikan dan menyimak penjelasan guru dengan fokus. Fokus itu konsentrasi. Nah itu. Kemudian kegiatan pembelajar ini pertama pembukaan. Kemudian materi, kemudian evaluasi berupa kuisis nanti ya, dan penutup. Nah, kita langsung, tadi pembukaan sudah, kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita memberikan kemudahan dalam kegiatan belajar kita kali ini. Oke. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu pernapasan pada hewan atau sistem pernapasan pada hewan. Oke. Ini nggak perlu. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan menggali informasi dari teks bacaan atau dari panduan Bapak, diharapkan Anda mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Oh, salah, pada hewan maksudnya ya. Itu tujuannya lain. Nah, pernapasan pada hewan. Ya, seperti halnya manusia, hewan juga bernafas. Nah, sekarang Bapak mau bertanya ya sama Atar. Atar. Bernapas itu apa sih, Atar? Coba jawab. Apa itu bernapas? Kita bernapas itu apa? Kenapa kita bernapas? Coba kalau makhluk hidup tidak bernapas, apa yang terjadi? Oke, siapa yang mau menjawab? Apa itu bernapas? Bernapas itu mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Masya Allah. Berarti sudah belajar Ananda ya. Proses menghirup, mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Pintar Anda. Itu yang namanya proses pernapasan. Betul. Nah, itu mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Oksigen, kalau istilahnya itu Ananda, oksigen itu dalam rumusnya O2 ya. O2 di bawah, kemudian karbon dioksida yaitu CO2. Jadi oksigen itu adalah zat yang ada di lingkungan udara kita. Nah, itu dihirup untuk kebutuhan tubuh kita. Fungsinya untuk apa oksigen ini di dalam tubuh kita? Ya, itu untuk membakar zat-zat makanan. Kita makan nasi, makan buah, makan ayam, masuk ke dalam tubuh kita, diserap oleh usus, masuk ke aliran darah kita. Nah, di dalam aliran darah kita zat-zat makanan itu, kalau dari nasi itu berarti banyak karbohidrat, lemak, protein, vitamin di dalam tubuh kita ini kemudian dibakar oleh oksigen. Nah, jadi makanya ketika proses pembakaran di dalam tubuh kita terasa hangat tidak? Hangat nggak tubuh kita? Ya kan, kalau kita pakai baju basah, ya pakai baju basah dipakai sama kita, lama-kelamaan baju kita ini akan kering ya, walaupun tidak dijemur. Karena tubuh kita menghasilkan panas tubuh kita. Itu dari mana? Ya dari oksigen yang kita hirup masuk ke dalam tubuh kita, kemudian digunakan untuk membakar zat-zat makanan. Nah, sama halnya kan, seperti kendaraan pun kan butuh
bisa bergerak karena terjadi pembakaran, ya kan? Apa yang dibakar? Yaitu premium, pertamax, solar itu dibakar. Ya, sehingga mobil, motor terasa panas karena itu kalau mesinnya dihidupkan. Nah, begitupun manusia. Ya, sama. Manusia juga bisa bergerak, bisa hidup seperti ini ya karena terjadi proses menghirup napas, mengambil oksigen, kemudian oksigen yang digunakan untuk membakar zat-zat makanan yang kita makan. Nah, itu sehingga jadilah energi. Nah, terus sisa-sisa kan ketika membakar sesuatu otomatis ada yang dibuang, ya kan? Kalau kendaraan pembuangannya mungkin bisa dilihat dari knalpot, ya kan, ada berupa asap-asap. Nah, begitupun karbon. Nah, jadi sisa pembakaran di dalam tubuh kita ada yang namanya karbon atau CO2. Itu dibuang melalui alat pernapasan. Nah, ini secara singkat supaya Ananda paham itu bernapas itu apa sih? Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sekarang kita mempelajari sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan itu ya sebenarnya pada intinya sama saja, Ananda. Sama. Tapi juga ada beberapa hewan yang berbeda sistem pernapasannya. Hewan dengan manusia ada yang sama, ada yang berbeda. Begitupun di antara hewan. Itu sistem pernapasannya berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis hewannya. Nah, kita langsung. Nah, sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Oke, silakan Ananda catat. Siapkan buku catatannya. Sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Oke, sudah Ananda? Yang pertama pada cacing. Pada cacing tanah. Nah, kenalkan Ananda cacing tanah? Nah, ini cacing tanah. Nah, siapa yang pernah melihat cacing tanah? Saya. Nah, itu kita pelajari. Cacing tanah di dalam tanah kira-kira bernapas nggak? Ya, semua makhluk hidup pasti bernapas. Tumbuhan bernapas nggak kira-kira? Tumbuhan makhluk hidup bukan? Iya. Ya, kalau disebut makhluk hidup berarti pasti bernapas. Tumbuhan juga bernapas. Tapi bagaimana cara bernapasnya? Nanti kita pelajari. Biasanya itu di kelas 6. Nah, cacing tanah yang disebut dengan vermes. Bagaimana dia bernapas cacing tanah? Ya, oke, coba perhatikan. Nah, ini cacing tanah. Alat pernapasan dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Coba dibaca Ananda oleh Ananda Faisal. Cacing tidak mempunyai pernapasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Oh, jadi cacing itu bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Ini kulitnya. Jadi alat pernapasannya khusus ya kalau cacing itu. Nah, ini kita pelajari. Nah, seperti apa? Bagaimana cacing bernafas? Nah, coba lihat di bawahnya ada di gambar. Nah, proses pernapasan itu adalah mengambil oksigen, O2, ini kan? O2 itu oksigen, CO2 karbon dioksida. Nah, ini proses pernapasan itu adalah proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, cacing itu tidak mempunyai alat pernapasan khusus, tetapi cacing bernapas melalui permukaan kulit. Bagaimana caranya? Coba baca oleh Ananda Naufal. Kulit cacing selalu basah dan melindir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, jadi cacing bernapas melalui permukaan kulit.
Ya, maka itu kulit cacing itu selalu basah dan berlendir. Artinya basah di sini itu supaya oksigen yang ada di sekitar cacing itu menempel pada kulitnya yang basah. Kemudian oksigen itu diserap melalui kapiler. Kapiler itu ya lubang-lubang atau kapiler itu seperti selang. Oksigen masuk melalui pembuluh kapiler pada cacing ya dari permukaan kulit yang selalu basah ini dalam bentuk cairan lendir, maka oksigen itu diserap oleh pembuluh kapiler ya. Jadi urutannya itu berarti oksigen diserap oleh pembuluh kapiler di permukaan kulitnya ya. Dan ini adalah, lihat, ini adalah lendir-lendirnya kulitnya, kemudian oksigen masuk ke kapiler, kemudian diedarkan di seluruh tubuhnya. Oke. Oke, silakan dibaca oleh Ananda Faiz. Faiznya, Faiz bukan Faisal. Tadi ada Faiz, sekarang Faiz. Faiz. Silakan. Oleh karena itu cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulitnya selalu basah dan berlendir. Biasanya di mana Ananda cacing kalau Ananda menemukan cacing? Di mana Atat? Di dalam tanah, di sawah ya. Cacing ini anak. Kamar mandi. Waktu di kampung, di sawah, di sana, di gunung. Pak Irwan kan orang kampung ya, di Jawa Barat. Maksudnya di daerah pesawahan. Nah, biasa kalau habis pulang sekolah itu masa-masa SD, masa-masa SMP itu, Pak Irwan suka mancing di kali. Umpannya itu pakai cacing. Dari mana Pak Irwan cari cacingnya? Pergi ke sawah. Di sawah-sawah itu. Nah, di sawah diambil cacingnya. Bahkan kalau lagi musim padi sedang membesar, habis nanam padi, kemudian umur padi seperti umur muda, itu di sawah, mancing belut, ya pakai cacing. Nah, di sawah. Namanya ngurek kalau orang Sunda nih. Mungkin tadi Ananda Nuno itu tahu apa itu Bu ngurek. Kata Pak Iwan ada istilah ngurek. Ngurek itu apa? Mancing belut di sawah. Itu. Nah, sekarang kita sudah mengenal alat pernapasan pada cacing dengan menggunakan permukaan kulit. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kedua pada ikan. Silakan dicaca. Cacing tadi. Cacing di sini tadi Anda catat alat pernapasannya apa tadi? Permukaan kulit. Nah, tulis berarti cacing nomor 1 tadi kan ini. Cacing alat pernapasannya adalah permukaan kulit. Tulis. Sekarang masuk ke nomor 2, ikan. Nah, ikan. Pak Irwan sambil mengawasi Ananda ini, mana yang ada yang main-main ini. Hakim. Oke, Husain Al-Kazim ini masih ditutup ya wajah kameranya nih. Makanya udah di sini aja, nggak apa-apa, biarin aja. Husain Al-Kazim, nah kelihatan Pak Irwan lewat. Jadi sekarang nomor 2 ikan ya. Tadi belum selesai nyatatnya. Oh gitu. Ya. Iya Ustaz, bentar lagi. Kan cacing atau permes bernapas dengan menggunakan permukaan kulit. Nah, itu ada catatannya ya. Yang slide tadi nggak usah. Sekarang ikan, bagaimana dia bernapas? Kenapa ikan di dalam air kok bisa hidup? Kak, ya. Bapak mau bertanya sama Sansas Prahar. Sansas Prahar, dibuka ayo mic-nya. Bapak mau bertanya ini sebelum menjelaskan. Ayo. Gaisan. Oke, Bapak mau bertanya, kenapa ikan di dalam air kok bisa hidup? Ki Gaisan kalau di dalam air kok nggak bisa? Pasti kalau si Gaisan nyebur ke dalam air lama, kira-kira Gaisan bisa hidup nggak tanpa menggunakan alat? Hah? Enggak. Loh, kok bisa? Padahal ikan juga sama-sama makhluk hidup kan? Gaisan juga makhluk hidup. Apa yang membedakannya? Karena ikan nafasnya menggunakan insang.
Masya Allah, udah tahu ya. Karena ikan bernapas dengan menggunakan insang. Bagaimana sih cara bernapasnya? Bisa Anda Praharsa? Bagaimana cara Hmm, bernapas ikan? Udah baca buku? Hah? tahu. Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu atau yang lain siapa yang sudah tahu pernah membaca buku bagaimana proses bernapas ikan? Nuno, numero uno. Belum Ustadz. Oh, belum. Acungan tangan yang bisa menjelaskan bagaimana ikan bernapas di dalam air. Tadi tahu alat pernapasan ikan adalah insang. Boleh Anda catat tuh. Udah dikasih tahu sama Gofar. Sama Gofaro. Nah, oke. Alat bernapas ikan atau Pisces adalah insang. Nah, itu. Nah, bagaimana dia bernapas? Oke, berarti tidak ada. Langsung kita. Nah, ini gambaran bentuknya ya. Nah, mungkin ada di antara kalian yang akan menjadi dokter hewan. Nah, dokter hewan itu bagus pekerjaannya juga ya. Oke. Sekarang dibaca nih Ananda Nuno. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Udah lah, nggak usah ya. Nah, ini oke, dibaca oleh numero uno. Nuno. Oke. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Terus? Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang, operculum. Operculum Pada namanya. insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkadang dalam air dan Yang melepaskan terkandung. karbon dioksida dari darah. Yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dalam darah. Nah, sudah Anda pahami kan? Oh, ternyata ikan itu kok bisa bernapas di dalam air karena ada insang. Ya, di dalam insang ini ada yang disebut dengan lembaran, ya, lembaran-lembaran halus. Ya, ini yang warna merah-merah ini nih. Fungsi dari lembaran-lembaran itu kalau Ananda mungkin pasti sudah tahu kan? Pernah makan ikan ya kan? Makan ikan ada yang berwarna kemerah-merahan itu kan? Ya, seperti halus. Nah, ini fungsinya adalah di sini itu ada pembuluh darah. Nah, kalau nanti manusia pun ada pembuluh darahnya yang melewati paru-paru nanti. Nah, kalau di ikan ini beda ya. Insang ini fungsinya untuk apa? Menyerap oksigen yang ada di dalam air. Ananda. Ya, menyerap oksigen yang ada di dalam air yaitu dengan menggunakan pembuluh darah. Ya, makanya kalau Ananda lihat akuarium ya, akuarium itu kalau akuarium misalkan suka memakai alat untuk supaya airnya terus bergerak ya kan, ada sirkulasi ya. Pernah kan akuarium kan, kenapa harus pakai alat, misalkan alat untuk supaya airnya tetap bergerak atau ditiup sehingga bergolak, yaitu maksudnya supaya oksigen yang ada di dalam air itu tersirkulasi tersirkulasi. Coba kalau Ananda misalkan masukkan ikan ke dalam gelas atau toples ya, dimasukin aja. Toples itu didiamin saja, maka ikan itu pasti mati Ananda. Kenapa? Karena oksigen di dalam air tidak tersirkulasi, tidak bergerak. Nah, makanya supaya oksigen tersirkulasi, bergerak, si airnya itu harus dikasih namanya alat untuk memutar air. Atau bisa dengan, ya ada alatnya itu di akuarium itu. Makanya ada yang gelembung-gelembung itu ditiupin ya pakai alat ke dalam air supaya
oksigen di dalam air itu tersirkulasi bergantian. Nah, seperti itu. Kalau tidak, kalau ikannya airnya tidak bergerak, tetap seperti itu, maka ikan akan kesulitan mengambil oksigen yang ada di dalam air. Oke, itu. Yang ketiga sudah kita yang ketiga. Yang kedua ikan yaitu bernapas dengan insang. Selanjutnya adalah yang keempat. Ya udah dicatat. Ikan bernapas dengan insang. Catatnya seperti itu aja. Tadi kan sistem pernapasan beberapa jenis hewan. Satu, cacing tanah. Bernapas dengan apa, Nanda? Kulit. Permukaan kulit. Udah itu aja yang dicatat. Kan kita mencatat peta pikiran aja. Poin penting saja. 2, ikan atau pisces bernapas dengan insang. Nah, itu penjelasannya lagi nanti Ananda PowerPoint ini Bapak akan kirim di Google Class ya. Di Google Class. Kemudian yang ketiga, catat Ananda, hewan amfibi. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, mungkin karena kan sudah dibahas kemarin. Nah, ada istilah amfibi ya di pembelajaran pertama semester tema 1. Hakim, apa itu hewan amfibi? Amfibi itu yang ada ada apanya yo? Tulang. Hewan yang hidup tidak. Oke, coba gas ini apa namanya diganti lah, jangan gas. Apa namanya gas Bagas itu? itu namanya. Bagas. Bagas ya, bagas ya, ya betul nggak apa-apa lah. Gas, ayo gas. Apa itu tadi berbicara? Hewan yang hidup di air dan di darat. Ya betul, 100% ya. Oke, rewardnya untuk Ananda gas. Ingat, Pak Irwan punya hutang reward sama Ananda gas. Pak, kemarin waktu Zoom, Pak Irwan janji mau ngasih reward. Nah, ya, ingat-ingat ya. Bapak suka lupa. Tapi kalau Ananda tidak akan pernah lupa kalau Pak Irwan kasih reward. Sekarang ngutang dulu aja lah rewardnya. Betul, jadi hewan amfibi adalah hewan yang hidup di air dan di darat. Bukan kalau dulu itu zaman Pak Irwan, apa hewan amfibi? Tahu Pak, udah langsung. Hewan yang hidup di 2 alam. Hah? Di 2 alam. Betul nggak? Alam itu beda lagi ya, betul. Tepat sekali ya, bukan di 2 alam, tapi di darat dan di air. Di alam barzah dan alam dunia. Nah, itu salah ya. Nah, contohnya apa ini yang hewan amfibi itu? Coba Ananda. Siapa ya? Sakit. Nah, ini nggak kelihatan ini muka Sakit. Gelap. Nah, Sakit ya. Sakit. Apa itu contohnya hewan amfibi? Buka yo. Tahu nggak? Kan sudah. Oke, numero uno. Ini sudah angkat tangan. Numero uno. Kodok. Kodok. Ah, betul. Sekali kodok. Nah, itu apalagi, Fardan? Buaya. Buaya. Amfibi. Betul. Siput. Penyu. Salah satu hewan amfibi itu Penyu. 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 Oke, sekarang kita lanjut. Betul nggak? Hewan amfibi. Aduh, salah ini. Oh, reptil nih. Aduh, nggak ada ininya ya. Maaf. Kemana ini hilang? Oh. Oke, betul. Kodok. Hewan amfibi adalah salah satunya adalah katak atau disebut dengan kodok. Kenapa disebut amfibi? Karena hewan amfibi hidup di darat dan di air dan di darat. Ketika hidup di air, itu pada masa telur dan kecebong ya. Setelah dewasa baru hidup di darat dan di air. Oke. Sekarang Ananda dibaca. Sudah nampak belum ininya bacaannya?
Sekarang Ananda baca oleh Ananda Muhammad Adli Faturrahman. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah dewasa, katak hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Kapiler itu, istilah kapiler itu sama dengan pembuluh, ya, pembuluh darah. Oke, sudah paham kan? Nggak perlu dijelaskan lagi, biar cepat kita. Ananda nanti tinggal banyak membaca tentang sistem pernapasan pada hewan amfibi. Jadi, coba. Nah, jadi nomor 3. Tapi ulangi lagi. Jadi nomor 3, hewan amfibi atau katak bernapas dengan, catat silakan Ananda, bernapas dengan insang dalam kurung kecebong. Jadi dan paru-paru dalam kurung katak dewasa. Itu singkat aja. Hewan amfibi bernapas dengan insang dalam kurung kecebong dan paru-paru dalam kurung katak dewasa. Nah, itu aja. Selanjutnya yaitu reptil. Tadi sudah nampak kan? Nomor 4, reptilia, reptil. Hewan reptil nomor 4. Nah, contohnya ini. Oh, banyak hewan reptil itu ya. Tadi ada yang menyebutkan biawak, buaya. Buaya termasuk reptil atau amfibi, Ananda? Singa. Masa buaya singa? Komodo, reptil. Singa termasuk reptil, singa? Bukan. Oke, Bukan. Reptil itu adalah hewan yang ini istilah amfibi, reptilia ini kan kemarin sudah dibahas, adalah dengan pengklasifikasian hewan dengan cara bergeraknya kan. Reptil itu cara bergeraknya. Cara bergeraknya reptil itu biasanya dengan cara merayap. Nah, ada biawak, ular. Nah, itu. Oke, bagaimana bernapasnya reptilia? Oke, langsung saja. Dengan cara apa? Dengan menggunakan apa? Paru-paru. Oke, silahkan dibaca oleh Ananda Gofaro. Udah belum bacanya Gofaro? Lagi makan ya? Oke, silakan Ananda Gofaro baca. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Nah, ini gampang kan? Jadi reptil ini bernapas dengan paru-paru, sama dengan manusia. Ini reptil itu sama bernapasnya dengan manusia, bahkan ada alat pernapasannya juga sama, ya, ada hidung, ada batang tenggorokan, ada paru-paru. Itu sama berarti. Hewan apa yang sama bernapasnya dengan manusia? Salah satunya reptil atau ular. Oke, lanjut. Dicatat berarti reptil. Nah, bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, catatannya seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang nomor 5. Serangga atau disebut dengan insekta. Silakan Ananda catat. Bagaimana cara bernapasnya serangga? Jenis serangga ini banyak macamnya, Ananda. Siapa yang mau apa saja yang termasuk serangga? Nyamuk. Terus? Capung, betul. Terus? Kecoa, betul. Cicak, semut. Wah, banyak.
Sekarang Bapak mau bertanya, apakah Ananda sudah tahu bagaimana cara bernapasnya serangga? Alat pernapasannya apa ya? Belum. Kumbang. Napasannya itu. Oke, silakan dibaca ya. Paru-paru. Paru-paru. Oke, sekarang dibaca. Nah. Oke, oleh Ananda siapa ya? Auzan, silakan Auzan dibaca. Auzan udah kemarin ya. Siapa yang belum Pak Irwan suruh? Pingin Bapak mengecek kemampuan membaca kalian. Siapa ya? Nopal sudah. Hakim, Gofaro, Husen, Iman sudah ya. Auzan sudah. Bagus Anggito, coba nih. Baca. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Spirakel. Nah, jadi udah tahu kan Ananda alat pernapasan serangga itu apa tadi? Trakea. Trakea. Di mana nih? Nih, trakea itu posisinya bukan di depan Anda, bukan di mulutnya, bukan. Ya, tapi posisi trakea ini ada di perut. Ada di mana Ananda? Perut. Ada di perut. Ada di perutnya nih. Kalau kalian lihat pegang capung, capung itu kan kayak ada berruas-ruas ya. Capung itu atau semut belalang. Siapa yang pernah menangkap belalang? Saya. Nah, kalau misalkan perutnya itu kan suka bergeraknya, kembung kempes. Ya gitu kan? Betul kan? Tangkap, Ananda perhatikan, kembung kempes itu adalah sedang proses menghirup udara. Ya, menghirup dan mengeluarkan udara. Ini ada di belakangnya. Nah, itu di situ alat pernapasannya. Luar biasa Allah menciptakan makhluk hidup ya, begitu indah dan begitu rumitnya ya. Masa perutnya yang bernapas itu. Kita kan apakah manusia mampu nggak berbuat seperti itu? Tidak bisa. Ini adalah ya. Lewat mulut. Apa lewat mulut? Lewat mulut kan itu namanya napas perut. Napas perut. Iya. Oke. Ini lihat, jadi proses pernapasan nih, trakeanya ada di sini nih, gelembir-gelembirnya. Kemudian udara masuk melalui trakea, melalui yang disebut dengan trakea itu. Kemudian memiliki percabangan namanya trakeol. Ya, pori-pori kecil pori-pori kecil di permukaan tubuhnya itu namanya spirakel ya. Jadi ada lubang-lubang kecil itu. Jadi lubang-lubang, kalau kita kan manusia punya untuk pernapasan itu punya lubang hidung ya. Lubang hidung manusia ada berapa? 2. Ada 2. Nah, kalau itu kan lubang padahal manusia, coba bayangkan kenapa Allah ya, manusia itu kan lebih besar, seharusnya kan lubang pernapasannya lebih banyak ya kalau menurut logika. Loh, ternyata lubang pernapasan serangga atau insektasa banyak, yaitu yang disebut dengan spirakel. Banyak ini lubang-lubangnya ke sana. Padahal makhluknya sangat kecil. Luar biasa Allah menciptakan. Jadi lubang hidungnya insekta itu apa namanya? Spirakel. Spirakel. Nah, oke, silakan Anda catat. Jadi alat Sudah. napas dengan trakea. Oke. Lanjut, sekarang 2 lagi ya. Apa namanya ini? Burung. Nomor 6. Sekarang burung atau apes. Nah, sekarang Bapak mau nanya ini, burung. Siapa yang sudah tahu bagaimana bernapasnya, alat pernapasannya? Acungkan tangan. Dari paru.
Dari paru. Bukan paru-paru. Apa itu? Dari Masya Allah. Oke, coba kita baca. Oke, nah ini Barung. Ada gambarnya kan? Nah, ini. Ada. Dan sekarang. hilang paru-paru. Nah, Ananda. Dari baca kantong udara. Ya, dibaca oleh Ananda Naufal. Nih, Naufal. Silakan, Kak. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Oke, berarti di sini silakan Ananda catat alat pernapasan burung. 1, paru-paru. Nah, oke, alat pernapasan burung. 1, paru-paru. Digunakan bernapas paru-paru. Nah, itu sebenarnya alat pernapasan burung itu ya paru-paru. Bernapas langsung menggunakan paru-paru saat burung itu sedang terbang atau sedang bertengger? Terbang. Hah? Bertengger. Saat bertengger, burung-burung langsung ya saat bertengger. Nih lihat. Kantongnya saat bertengger udah burung itu bernapas langsung dengan menggunakan paru-paru tanpa bantuan. Nah, kemudian saat diam pun burung itu menghirup udara sebanyak-banyaknya ke dalam kantung udara. Kantung udara kalau mau di istilah yang lain, di buku yang lain namanya pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara. Oke, jadi alat pernapasan burung itu 1, paru-paru, 2, pundi-pundi udara. Oke. Sekarang berarti ada 2 catatan hal yang penting dari burung ini. Yang pertama, tadi saat bertengger atau diam, burung langsung bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian saat terbang, burung bernapas dengan bantuan kantong udara atau pundi-pundi udara. Nah, itu aja catatannya. Oke, dicatat. Lanjut. Sudah? Ya, kita yang terakhir. Nah, mamalia, bukan mamah lia ya. Ada namanya lia, dipanggilnya mamalia. Mamalia, apa yang sering dengar sebenarnya mamalia? Apa yang Ananda tahu tentang mamalia? Acungan tangan yang berbicara, boleh dibuka. Mamalia, hewan yang melahirkan. Masya Allah, luar biasa. Siapa ini yang menjawab nih? Saya. Hakim ya? Kudanil. Daniel, salah satu contohnya Kudanil. Oke. Mamalia disebut juga hewan yang melahirkan atau disebut juga hewan yang menyusui. Hewan yang memamah biak. Mamah biak itu menyusui. Contohnya adalah, nih salah satunya apa ini? Gambar apa? Gambar Kuda. Sekarang bagaimana dia? Alat pernapasannya mamalia. Paru-paru. Dengan menggunakan paru-paru. Sama dengan manusia berarti. Mamalia, reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Silakan Ananda, siapa ya? Atar. Silakan dibaca Ananda Atar. Ya, silakan. Alat pernapasan mamalia darat. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tengkorak, batang tengkorak, dan paru-paru. Tengkorak, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Itu alat pernapasannya. Lanjut Atar, dibaca lagi.
Mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Terus Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. mamalia darat. Dan mamalia air. Ya, ada tulisannya lagi. Ya, dilanjut sama Mamalia Ujan. Oh. Oke, Pardan dilanjutin Pardan. Main-main aja nih Pardan ini, yo. Kena dia. Cak. Mamalia darat, misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Oke, jadi mamalia ini ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air. Mamalia darat. Sebelum Pak Irwan munculkan teksnya, siapa yang contoh mamalia laut apa saja? Paus. Paus. Lumba-lumba. Lumba-lumba, apalagi? Hayu. Yo, heyo. Bukan hayu, hiu. Nah, mamalia air contohnya adalah paus, ikan duyung, dan lumba-lumba. Dikira duyung. Ikan duyung tahu? Putri duyung, bukan putri bukan ada kalau dalam film yang namanya putri duyung. Oke, silakan Ananda catat. Mamalia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Udah. Mamalia ada 2 jenis. Ada mamalia hidup di darat dan mamalia hidup di laut. Mamalia hidup di darat contohnya kambing, sapi, kerbau, gampang ya. Kemudian yang di air yang penting Ananda catat supaya ingat, paus contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Oke. Udah dicatat, lanjut. Oh, ternyata sudah habis Ananda. Berarti pembelajaran kita materinya sampai di sini ya. Ada Kuis, Pak, kuis. kuis ya. Kita lanjut Kuis. ya. Oke. Selesai dulu. Mudah-mudahan kalian sudah mulai paham. Ini apa? Materi ini biasanya selalu muncul di soal-soal ujian nasional ya. Walaupun memang ujian nasional di kelas 6 pasti tetap ada, tapi tidak dijadikan syarat kelulusan. Ya, ujian akhir sekolah pasti selalu ada ya. Harap Ananda kalau di kelas 6 nanti tidak banyak materi, bahkan di kelas 6 ini Ananda banyak latihan mengerjakan soal. Oke, sekarang tunggu ya. Apa siapkan kuisnya. Suara bota itu tadi. Ntar nih agak lambat Ya. Laptop Pak Irwan. Si Atepen nggak ada ya, nggak masuk ya. Ya. Mana dia? Ah, Mungkin les Ustadz. oh les. Zaki juga, Pak, Zaki. Kan pas itu kemarin dia bilang juga les. Iya, les. Halo. Semangat belajarnya tinggi ya. Tapi buat cuma semangat belajar aja, nggak fokus nanti. Ntar. Pak Irwan dikirim di Zoom ya. Jadi Ananda jangan banyak ngirim pesan di Zoom biar tidak tertimpa. Juga di WA juga Pak Irwan nanti kirim. Oh. Bentar. Gambar apa tuh? Jangan ada yang ngecat ya. Mana catnya itu? Jangan ada yang cat. Biar nanti Ananda buka link Zoom-nya. Nah, sudah Pak Irwan dikirim di link Zoom. Silakan Ananda buka. Oke. Dan di WA pun Ananda buka. Nanti pun Ananda di Google Oh, Class. ini udah. Ya, di Google Class pun Pak Irwan akan menggunakan aplikasi Quizzes ya untuk mengerjakan soal. Bukan pakai Google Format. Sudah?
Kayaknya Ananda bisa masuk semuanya link chat ya. Jangan ada yang memberikan pesan, ngomen di chat. Siap. Udah masuk. Masuk. Nggak bisa di chat. Ada 4 orang. Saya Ustaz, Linknya lagi lah Ustaz, tadi saya nggak dapet soal linknya. Oh ya, mau linknya di mana nih? WhatsApp aja. Di Zoom. Ntar Pak Irwan buka WhatsApp-nya. Kalau buka aplikasi yang lain, laptop Pak Irwan agak lambat ya, jadi harus bersabar. Bisa apa nih? Di ini aja, di chat ya. Masa sih? Tuh Ada tadi. itu, Pak Irwan udah dikirim tuh chatnya tuh. Atau Ananda bisa bantu Pak Irwan link chatnya di copy di WA. Bisa Ananda pun buka WA, di copy link chat Pak Irwan, di copy di WA. Nah, Ayo. siapa yang bisa? Ayo. Oh, ini sudah. udah masuk atau belum? saya bisa. Nah, ulah. Pak Irwan sudah dikirim di linknya di WA ya. Nah, udah kebuka sekarang WA. Oke, sudah 10 orang. Pak Irwan mulai saja ya. Yang belum berarti tinggal nyusul. Oke. Ya, Pak. Empat. Tiga. Satu. Ah, sudah dimulai tuh. Kan ada alat bersama-sama yang terdapat pada hewan tersebut Saya adalah paru. Kami nggak masuk. Tidak. juga masuk loading terus loh. Option Udah mulai. Kali. Ini oke. Nomor 5. facing cell out. Then auto kill it with two. Nomor 1. Kirian. I can yank. I yanked is pushed again. Option 1. Option 2. Paru. Paru Buke. Option 3. Mantap. Teacher. P-O-R-I-P-O-R-I. Castle D. Paru Buke and 2. Sarang Yang Discord. Option 1. Spiricle. Option 1. Trachea. Option 2. P-A-R-U-P-A-R. Hayu. Paru-paru. Now has birthday. He wanders what dollar. Option 1. Dinding baik. Enggak diam. Tadi diam. Gue tugas serius tadi. Aduh, Bagas kalah lah, Gas. Tadi Nggak dikejar aku. Nggak dikejar aku, Bah. Ayo Zan, kalian bagus. Salah. Aduh. Kan kalahin Bagas, jangan kalahin Bagas, Gas, kalah aku, Gas. Bagas salah berapa? Kurangin poinmu. Bagas, salah berapa? Nggak tahu lah. Salah 2 kayaknya. Aku 4 salahnya. Aku 4 salahnya. Bersik. Salah 5. Ipan. Ipan. Itu nyem. Pakis nih ngeri juga ya. Iya dong. Ini mana yang punya Bagas ini, oi? Wah, gila Gordon. Di atas. Siapa yang paling kecil, Bah? M itu siapa, M? Nggak bisa di atas itu. Woi.
Oh. Oh, apa Gus? Lagi nomor apa ya? Kejar satu. Oke, kode tadi nggak salah ya? Bunda, Udah selesai semua? Belum ya? Fardan, lagi. Fardan. Kita nunggu Ananda Fardan. Kalau udah selesai. Kalau ini ya. Fardan alias Sakif. Ini Iman, ini kayaknya ngasal-ngasal nih. Oke. Oh, M itu Kayaknya siapa Ustaz? Belum siap. ada yang belum siap? Oh, ada yang belum. Atar belum ya? Oke. Nanti ngomong di atas. Kita tunggu ya, masih ada waktu 5 menit lagi. Oh, ke 11. Weh, bagus nomor berapa, weh? Nomor 1. Satu. Kayaknya ini kita lihat. Oh, Bagas. Bagas ini poin 1. Kayaknya kita nunggu satu orang lagi Atar ini. Bisa jadi Atar naik tuh. Oh, kedua Atar nih. Ayo Atar, semangat Atar. Atar buru-buru, masih ada waktu. Bisa jadi Atar jadi nomor 1. Atar. Hati-hati Atar. Atar citar. Oke. Tapi kalau Atar sama Bagus Masih ada waktu 5 menit beda lagi. 1000-an. Aduh, kalau salah pula lah. Atar, Intar. Ayo, Tar. Atar. Atar Waktu citar. 5 menit lagi ya. Kita sampai pukul 5. Yeay, 21. Bagas kalah. Atar berhasil menyalip Bagas, saudara-saudara. Nah, kayaknya udah ini ya. Atar ini. Tapi Tuh, kita tunggu dulu. Pak Is. Oke, sudah selesai Pak semua Isal ya. ngapain? Itu. Masih ada? Setting Oke. lagi. Sudah selesai semua. Ini karena memang langkah pertama nanti. Kan dari nomor 3 tuh. Ini udah belum? aku jadi nomor 4 kan? Oh, masih ada ya? Siapa yang belum? Audan nggak dapat. Oke, silakan siapa yang belum? Aku 11. Yang namanya M itu siapa, weh? Keluar deh. Tahu. Aku. Nopal ngasal. Oh Iya, enggak, dia Yang nggak WA masuk. nanti. Oke, Saya akan undang ya. Naufal nggak ada ini, Naufal ini enggak. Pilih aja lah. Husen tadi aku keluar. Bapak, nama saya Novel apa? Oh, yang novel UA dikirain novel itu kan. Ya. Itu salah saya. Oh, Naufal ada M, siapa ini yang namanya M? Salah saya. Itu Novel apa? Oh, dihapus aja ya. Katanya. Oke, Pak Irwan hapus. Oke. Nggak usah khawatir ya. Ini Gara-gara Atar kan jadi juara 3. oke. Nanti Bapak akan kirimkan link. Generator udah juara 2. Ya. Aku juara Ya. 4. Di N ya. Oke, kita lihat. Siapa juara 1? Hanya Atar, Bagas atau siapa? Dulu. Atar dari citar langsung kedua. N ya? Oke. Perhatikan Ananda. Oke, siapa ya juaranya? Bagas Atar. Numero 1. Yang ke-1 Atar, yang kedua Bagas. Kemudian yang ketiga numero 1. Oke, Pak Irwan hutang reward untuk anak-anak ya. Oke, baik. Alhamdulillah kegiatan belajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik ya. Bagaimana Ananda kegiatan belajar hari ini? Capek, melelahkan? Hah? Seru pasti Oke, kuis. seru. Oke, pas bagian kuis ya. Kalau pas bagian materi ngantuk. Makanya itu ketika materi Pak Irwan menyuruh Ananda untuk membaca. Oke, apalagi nanti kegiatan matematika. Kalau matematika nanti ada tugas dari Bapak kan. Pak Irwan jelaskan, tugas kerjakan. Nah, tunggu alatnya nanti ya. Oke, baik Ananda, terima kasih atas perhatian Ananda. Ananda sudah
mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan serius, dengan fokus, kata-katanya, sikapnya. Bapak perhatikan semuanya. Pak Irwan kasih bintang 9. Ya, untuk kegiatan belajar kali ini. Oke, kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa dipimpin oleh Ananda. Acungkan tangan nih, yang berani. Saya udah. Ya, Syah Nuno sudah. Hakim sudah belum? Gofaro udah belum? Kami belum. Oke, silakan Gofaro ya. Oke, ditunjuk sama Gofaro, dipimpin untuk doa. Baca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Sudah pernah. Belum. 4. Kelas 4. Belum pernah. Kelas 4 ya sekarang. Oke. Gop. Gofaro. Siapkan. Sikap berdoa. Yang diangkat kepala ditunjukkan. Berdoa mulai. Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Asyhadu an la Astaghfirullah wa atubu ilaih. Demikian kegiatan belajar kita. Selamat berjumpa kembali, bertemu kembali. Insya Allah besok pun kita masih ada Zoom ya. Mudah-mudahan bisa gitu. Materinya tentang IPS atau kalau memang peralatan Pak Irwan sudah datang untuk matematik, insya Allah besok kita belajar matematik perkalian pecahan. Nah, Ananda tadi di Google Class sudah mengerjakan perkalian pecahan. Ada banyak kan? Sudah dikirim ke Google Udah. Class. Oke, nanti Pak Irwan cek ya. Oke, kegiatan belajar kita alhamdulillah pas ya sampai pukul 17.00 atau Bapak ucapkan terima kasih kembali kepada Ananda. Akhir kata, minkum, mohon maaf atas segala kesalahan, kata-kata, sikap, perkataan, ucapan, dan Bapak selalu berdoa kepada Allah. Semoga Ananda selalu sehat dan keluarga selalu sehat dan selalu bersemangat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Irwan tutup. Kalau punya nomor WA kasih baru.